sering juga nih ikut acara kita ya. Oke, ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Saya juga nggak bikin slide yang kayak apa nih, yang banyak tulisannya. Nggak, kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja. Oke? Nah, kalau boleh saya tanya nih teman-teman, pernah nggak mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup? Yuk, yang memang berkesempatan bisa sambil ngechat, boleh dong supaya bisa interaksi ya. Pernah nggak nih mengalami sesuatu yang sulit? Sambil saya buka slide ya. Oke. Boleh tanggapannya nggak? Ini slide-nya ketutupan nggak ya? Adakah kotak-kotak abu-abu yang mengganggu slide saya? Sip? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut aja ya. Oke, slide-nya bagus. Terima kasih. Oke. Ya, jadi pernah nggak sih kita ini menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup? Saya rasa kata yang namanya sulit, susah, nggak bisa itu adalah kan kata yang sering kita hadapi gitu ya. Bahkan mungkin adalah kata-kata yang sering kita katakan, betul? Mungkin nih kalau lagi menghadapi masalah, ya kan? Mungkin waktu kita kecil dulu nih, waktu sekolah lagi ngerjain tugas, lagi ngerjain ujian gitu kan, yang soalnya ini tidak bisa kita pecahkan, kita kan pasti mengatakan, aduh soalnya ini sulit, gitu kan? Aduh, aku nggak bisa ngerjakan ini susah. Aduh, ini tuh terlalu rumit, aku nggak bisa ngerjakan. Pasti kata sulit, susah atau nggak bisa, ini adalah sesuatu kata yang seringkali kita hadapi sehari-hari. Setuju? Yes. Ya. Nah, permasalahannya saya nggak bilang kata sulit, susah atau nggak bisa ini salah. Enggak. Memang benar, pasti ada saat-saat ketika kita menghadapi kesulitan itu pasti. Betul ya? Setuju ya? Oke, iya katanya Kak Aldi ketika berbicara di depan banyak orang merasa susah, merasa sulit. Ya, nggak apa-apa. Sulit itu wajar gitu ya. Sulit itu biasa. Kenapa? Ya memang namanya hidup, nggak semuanya gampang. Oke, it's okay. Memang seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara soal sulit gitu kan, nih saya boleh tanya nih, kita itu kira-kira mengalami kesulitan itu sejak kapan? Apakah baru-baru aja nih kesulitan itu kita hadapi, atau memang dari dulu nih, kalau kita mau lihat, dari kita kecil pun kita udah dan terbiasa dengan segala sesuatu yang sulit. Betul nggak? Nih, saya ambil contoh ya. Nih, nah. Yuk. Ini di sini ada nggak teman-teman yang udah berkeluarga, yang udah punya anak? Ya, kalau kita lihat, iya, bahkan dari saat keluar dari perut ibu pun itu sulit gitu ya. Loh iya, coba bayangin nih, seorang ibu yang melahirkan, itu apakah dia melahirkan itu kemudian, pernah nggak dengar ada ceritanya ibu melahirkan 1 menit anaknya langsung keluar? Nggak pernah kan? Ibu itu kalau melahirkan, dia struggle-nya, perjuangannya, itu bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Bukan cuma ngeluarinnya gitu loh. Proses membesarkan anaknya ya, bagi bapak-bapak nih yang nggak pernah merasakan mengandung, bayangkan gitu ya, membawa beban beratnya kandungan itu kan kalau sudah sama bayinya sama plasentanya itu ada 5-10 kilo kan, kurang lebih minimal 5 kilo sampai 10 kilo itu loh. Bayangin setiap hari 24 hour non-stop gitu ya, bawa beban 10 kilo di perut selama 9 bulan, itu gimana rasanya? Itu sulit atau susah? Iya kan? Belum lagi nih anaknya ditendang-tendang, bayangkan loh bapak-bapak, ya kan Anda disikut dikit aja udah marah, ini bayangin ditendang-tendang anak dari dalam perut gitu ya, apalagi proses mengeluarkannya. Bahkan dari bayi pun perjuangan kita lahir itu sudah penuh dengan yang namanya kesulitan. Belum lagi nih ketika ya anak kecil itu kan pasti nih pingin yang namanya belajar, berjalan gitu kan. Apakah itu yang namanya anak kecil itu langsung bisa berjalan gitu aja? Kan enggak tuh. Dimulai dari mana? Prosesnya dimulai dari dia ini loh, nyoba berbalik dulu. Ya kan?
Coba kalau kita ingat-ingat namanya anak kecil itu loh, ketika dia pertama kali membalikkan badan itu pun sulitnya setengah mati gitu ya. Nggak ada tuh anak yang tiba-tiba langsung bisa guling gitu ya. Pertama kali membalikin badan aja susah, pertama kali merangkak itu susah, apalagi ketika dia pertama kali jalan gitu kan, berapa kali tuh namanya anak kecil harus jatuh dan lain-lain. Sulit apa lagi yang pernah kita alami dalam hidup? Yuk saya tanya nih, ada yang nggak bisa naik sepeda di sini? Rata-rata bisa ya, walaupun mungkin nggak mahir kayak pembalap gitu ya. Orang tuh kalau naik sepeda, ketika anak kecil belajar naik sepeda, apakah itu juga sebuah proses yang gampang? Nggak juga, sulit juga. Mulai dari apa? Dari nih yang namanya sepeda, nggak langsung kan anak itu langsung naik sepeda seperti yang saya kasih gambarnya ini. Mulai dari mana? Ya mulai dari yang sepeda rodanya 3 gitu kan. Kemudian rodanya 3 diganti sepeda roda 4, loh ya kan? Sepeda yang itu loh, ada roda depan belakang lalu dikasih kecil 2 itu kan sepeda roda 4. Nah, kemudian roda 4-nya dilepas 1, dilepas 2, dipegangin baru kemudian dia bisa lancar berjalan sepedanya. Sulit, memang segala sesuatu sulit. Sulit apalagi pelajaran. Iya kan? Pelajaran sekolah itu sulit nggak kira-kira? Oke, bagi kita sekarang yang udah dewasa, mungkin 1+1 itu gampang. Betul? Tapi bayangkan anak TK atau anak kelas 1 SD, ketika dia pertama kali diajarkan konsep 1+1, itu sulit nggak? Sulit loh. Saya kebetulan punya seorang putra, usianya masih 5 tahun, masih di TK gitu kan. Dia agak ya sekitar setahun yang lalu dia sulit sekali untuk belajar membaca pertama kali. Kita di sini sekarang saya kasih satu layar gitu ya, penuh dengan huruf, Anda bisa baca dalam waktu cepat gitu kan. Tapi bagi anak yang pertama kali mengenal konsep huruf, disuruh menggabungkan B sama A aja dia nggak ngerti ini bacanya seperti apa. Betul? Sulit. Kemudian nih, itu kan Kak Vivi, memang sulit kalau anak kecil. Yang orang dewasa deh, orang dewasa pun bagi kita nih, ketika yang ini saya rasa ini banyak ibu-ibunya ya Kak, biasanya nih kalau acaranya BG katanya biasanya banyak ibu-ibu nih. Pertama kali nih kita mengenal sebuah resep gitu kan, pertama kali bikin apakah langsung gampang? Apakah langsung gitu, apalagi nih yang nggak biasa masak, apakah kemudian dikasih resep langsung jadi? Nggak juga, pasti segala sesuatu itu diawali dengan kesulitan. Setuju? Oke. Nah, tapi dari kecil pun kita sudah belajar bahwa yang namanya setiap kesulitan itu pasti bisa dihadapi dan pasti bisa dilalui. Betul nggak? Ya kan? Kalau yang namanya kesulitan berjalan itu nggak bisa kita lalui, nggak ada nih ceritanya yang sekarang kita bisa berjalan, berlari, bahkan bisa kemana-mana. Betul apa betul? Iya, memang belajar berjalan itu sulit, tapi bisa dilalui. Memang belajar naik sepeda sulit gitu kan? Oke, memang ada beberapa orang mungkin yang sampai sekarang belum bisa naik sepeda atau tidak terlalu ahli naik sepeda. Tapi banyak yang bisa dan bukan hanya bisa, bahkan sekarang naik sepedanya bukan sepeda yang dikayuh ya, sampai naik sepeda motor bisa kemana-mana, bisa ngebut segala macam. Sulit tapi bisa. Pelajaran penjumlahan, membaca, ya kan 1+1 bagi anak SD kelas 1 mungkin masih susah. Tapi bagi anak kelas 3 mereka udah bisa. Bagi anak kelas 3 yang sulit apa? Anak kelas 3 nggak paham perkalian, tapi udah naik kelas 4, kelas 5 perkaliannya lancar gitu kan. Bahkan kita yang udah dewasa sekarang mau ditanya 5x5 nggak pakai mikir langsung keluar hasilnya. Betul? Memasak, memang memasak itu juga bagi yang belum biasa, ya kan, itu juga pasti sulit. Tapi kalau kita mau mencoba terus, bisa nggak sulit itu? Bisa. Nah, sulit memang sudah kita kenal dari dulu, tapi kita pun dari dulu udah tahu bahwa yang namanya sulit itu pasti bisa. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya nih, saya mau tanya. Tanya ya, masa dari tadi saya terus nih yang ngobrol. Nah, kalau menurut Anda mana yang mau kita terapkan dalam hidup kita? Bisa tapi sulit, atau sulit tapi bisa? Yuk, chat yuk. Bisa tapi sulit, atau sulit tapi bisa? Gimana nih kira-kira teman-teman? Sama aja ya perasaan ya. Sulit tapi bisa, bisa atau sulit?
ini sama aja katanya cuma dibolak-balik. Ya memang kelihatannya tiga kata yang sama ya, satu kalimat yang kelihatannya sama, cuma dibolak-balik aja. Tapi ini artinya benar-benar berbeda loh. Kenapa? Kalau kita mengatakan bisa tapi sulit, gitu kan? Berarti yang nancep di otak kita yang mananya? Yang nancep di otak kita sulitnya. Bisa sih, tapi sulit. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Kita akan merasakan hal tersebut sulit. Tapi kalau kita bilang sulit tapi bisa, yang tertancap di otak kita adalah kata bisanya. Jadi walaupun itu kelihatannya sulit, itu pasti bisa kita lakukan. Setuju? Iya, saya lihat chatnya udah kata-kata yes. Wow. Ini saya senang banget gitu ya, berada di komunitas-komunitas yang positif. Saya baca nih chatnya semua mengatakan sulit tapi bisa. Yes. Dan ini bukan cuma, nah saya di sini makanya ini bukan materi kayak apa ya, ini kita cuma ngobrol aja. Saya mau menunjukkan kepada teman-teman bahwa sulit tapi bisa itu pun sampai sekarang itu sudah kita kenal dan kita lakukan. Nih, contohnya apa? Tapi masalah ya kali gitu ya, kita bilang sulit tapi bisa, tapi kadang-kadang kemudian di dalam prakteknya ini masih agak susah. Susahnya gimana? Contoh satu nih, masalah impian aja. Nah, banyak nggak nih teman-teman, ya kan? Mungkin ya dalam hati, dalam chattingnya gitu ya, ketika ikut acara gitu ya, kebetulan kan kita semua di komunitas Breakthrough Generation gitu ya. Nah, ketika ada ikut acara kan sering tuh upline tanya kan gitu kan, ayo siapa di sini yang memastikan bahwa bulan depan pasti naik peringkat gitu kan? Semua chattingnya saya. Dalam hati mengatakan, masa bisa sih? Nggak mungkin rasanya. Yuk ngaku-ngaku. Pernah nggak kita merasakan atau pernah melakukan seperti itu gitu ya? Disuruh chatting, disuruh angkat tangan langsung aja nih gercep gitu ya, paling cepat. Yes, saya gitu ya. Tapi dalam hati rasanya kok susah ya kalau bulan ini naik peringkat. Mungkin bulan depannya lagi aja kali ya gitu ya. Pernah kita ngerasain? Ya, soalnya teman-teman ya kan? Pernah ya? Makasih Kak Sohur ya. Iya. Ini sesuatu yang wajar. Saya katakan sesuatu yang wajar gitu ya. Nah, tapi ini yang harus kita perbaikin juga. Kenapa? Karena segala sesuatu ini kan kita mulai dari pikiran kita dulu nih. Nah, kalau pikiran kita aja ini selalu masih mengatakan sulit gitu kan, apalagi nanti ketika di prakteknya. Nah, makanya nih, menerapkan sulit tapi bisa, atau bisa tapi sulit ini harus diawali dari mana dulu? Dari impian yang kita punya. Apakah nih kita udah menerapkan nih punya impian gede ini gitu kan, kita udah mengaminin bahwa impian gede ini sulit tapi bisa. Ataukah impian yang kita punya ini masih merupakan impian yang bisa tapi sulit? Oke? Ya, saya nggak ngomong terlalu banyak tentang teori bagaimananya. Nanti kita refleksikan ke diri kita masing-masing gitu ya. Tapi ya ini, mulailah. Sebelum saya ngomong soal yang masalah tindakan, ya pertama harus kita ini dulu di dalam pikiran kita nih, kita punya impian yang seperti apa sekarang ini? Apakah kita memandang impian kita ini sebagai sesuatu yang bisa, ini pasti suatu saat bisa, tapi kelihatannya masih sulit gitu ya? Atau impian saya ini, kelihatannya ini memang sesuatu yang sulit, tapi saya yakin ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Oke? Nah, kalau udah dari impiannya, ingat loh, bahkan di langkah sukses pun, langkah yang paling awal mana dulu sebelum presentasi dan lain-lain, impian dulu, oke? Maka di impian pun yang kita yakinin, kita juga harus yakin dulu bahwa walaupun ini kelihatannya sulit, tapi saya yakin saya pasti bisa. Setelah itu baru kita lihat yang lain-lainnya, oke? Presentasinya. Nah, ini pun yang tadi saya udah bilang kan, kata-kata dari kita udah ngelakuin, udah ngelewatin ini. Betul? Nah, presentasi, siapa sih dulu yang mungkin 1-2 tahun yang lalu membayangkan bisa presentasi seperti sekarang? Tadi tuh yang tadi Kak Aldi ya, Kak Aldi tadi kan katanya nih merasa sulit kalau harus presentasi di depan banyak orang. Tapi nih kalau saya tanya ya, kira-kira nih 1-2 tahun yang lalu pernah nggak membayangkan bisa presentasi one on one? Mungkin ketika itu pun 2 tahun yang lalu presentasi dengan satu orang itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita. Betul? Kayak saya sendiri gitu kan, saya ini dulu juga latar belakang saya ini seorang yang pendiam.
Kalau dicek ini kan personality, saya ini orangnya pragmatis, nggak suka ngobrol sama orang gitu kan. Istilahnya nih kalau ceritanya nih ada kayak kumpul-kumpul gitu kan, saya ini mending sembunyi di belakang gitu kan. Jadi kan ada nih orang yang tipe kalau ketemu orang langsung ngobrol duluan gitu ya. Saya ini sembunyi, lebih baik orang nggak lihat saya datang gitu kan. Nah, tapi ternyata gitu kan dari yang seperti itu pun diawali memang nggak kita mungkin nggak akan kebayang gitu loh. Kalau suatu saat nih, wow ngisi acaranya di BG, presentasi dengan ratusan penonton gitu ya. Nah, tapi kan kita awali memang dari yang kecil-kecil dulu. Nah, tapi kita ngawalinya itu kalau kita punya pola pikir bahwa ini walaupun sulit, tapi pasti bisa. Dan memang sudah pernah kita lakukan dan memang bisa nyatanya kan? Betul nggak? Mungkin memang kita sekarang ya kan belum menjadi presenter di acara besar, belum menjadi trainer, tapi kita udah mulai ngawalin kan sesuatu yang sulit tadi nih, yang awalnya nggak bisa presentasi, yang pertamanya nggak bisa menjelaskan, tapi mulai bisa menjelaskan. Kita udah lewatin satu step yang sulit tapi bisa tadi. Nah, tinggal kita mau bawa ini ke step yang lebih besar lagi, dari yang presentasi gitu kan, bisa menjadi trainer. Yo, di sini siapa nih yang belum menjadi trainer? Nah, nggak apa-apa. Mungkin sekarang ini kita masih merasa sulit nih untuk jadi trainer. Saya presentasi aja itu masih apa ini ya? Kalau orang Jawa bilang plegak-plegok itu apa itu terbata-bata gitu ya. Masih suka salah-salah nih ngomongnya. Jangankan jadi trainer presentasi aja masih kayak gini. Tapi ingat gitu loh, memang kelihatannya jadi trainer sulit. Ya memang saya akuin lebih sulit daripada presentasi. Betul apa betul? Yang bilang jadi trainer gampang, ya kan? Itu saya acungin jempol. 4 jempol, bahkan kaki saya naik semua gitu ya. Memang lebih sulit, saya akuin sulit, ya kan? Kenapa? Ya memang harus bisa lebih menguasai, betul? Tapi yakinilah yang namanya sulit itu pasti bisa, ya kan? Membuat orang closing. Mungkin pertama kali dulu kita juga nggak mikir gitu loh. Bisa jual madu, apalagi sekarang bukan cuma jual madu gitu kan. Bisa tiap bulan menjadi diamond atau eksekutif diamond gitu ya. Memang nih bisa nanti mencapai level-level step-step selanjutnya, naik peringkat segala macam itu adalah sesuatu yang tapi sudah ya kita tahu kalau itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Setuju? Yang setuju boleh dong kasih jempolnya. Bahkan itu loh yang namanya Zoom, betul apa betul? Siapa nih yang 2 tahun yang lalu gitu kan, nggak membayangkan gitu kan, bisa ikut acaranya yang namanya Zoom, bukan cuma ikut acaranya gitu kan, mengoperasikan Zoom, share screen segala macam. Betul nggak? Saya ingat banget gitu kan, pertama kali gitu kan, pertama kali yang namanya Zoom diperkenalkan rekan-rekan saya, mungkin juga rekan-rekan Anda, bahkan mungkin kita sendiri ya, kita ngomong ini susah banget sih gitu kan, mau ikut training aja disuruh download gini, download gitu, betul apa betul? Iya kan? Betul nggak? Ngerasain nggak waktu pertama kali? Ya kan bingung kan? Yes. Ini tuh gimana caranya? Ya kan kok ngapain sih harus begini-begini? Itu baru mau ikut acaranya. Belum ketika disuruh ngisi presentasi. Soalnya saya punya rekanan gitu kan. Yang nggak berani ngisi presentasi. Kenapa? Karena takut nggak bisa ngoperasikan Zoom-nya. Saya bisa ikut acara Kak Vivi gitu ya, tapi nanti disuruh share screen itu gimana itu caranya sulit gitu ya. Oke, tapi bisa nggak ternyata? Ya kita pun sama Bapak Ibu ya kan teman-teman ya kan saya Pak Leon gitu kan ya awalnya pun juga belajar dulu nih. Memang bagi orang yang baru tahu segala sesuatu itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi kalau mau dicoba, mau dilakukan pasti bisa. Oke? Bahkan nih yang namanya Instagram, ayo kakak-kakak di sini, saya panggil kakak aja ya, yang udah usianya di atas 40 tahun, siapa nih yang pertama kali gitu kan, Bu Anggrek ini ngapain sih pakai Instagraman segala ini gitu ya. Sulit banget gitu loh, udah suruh belajar, sudah saya Facebook aja lah, nggak usah Instagraman gitu ya. Susah banget itu ya. Nah, mau ganti nama bingung gitu kan, suruh rinim-riniman waktu Zoom sekarang apalagi ini ada Instagram, ada Reel, ada TikTok apalagi ini gitu ya. Ya memang kelihatannya sulit. Kalau kita nggak mau coba, nggak mau dilakukan ya selama-lamanya sulit. Tapi kalau kita mau coba, kita mau belajar, ingat loh guys, teman-teman gitu kan, bayi bisa jalan
ya bisa menjadi diri kita sekarang yang bisa lari. Anak yang dulu nggak bisa ngomong itu loh, sekarang menjadi teman-teman sekalian gitu ya, yang kalau dikasih kesempatan untuk menjelaskan madu 2 jam pun nggak cukup waktunya. Oke? Ya, segala sesuatu dimulai dari yang sulit, tapi yang pasti sulit itu harus kita yakini kalau sulit itu bisa. Oke? Nah, sekali lagi saya ingetin lagi ya, semua itu kembali dari pikiran kita. Ya, jadi kalau kita masih memikirkan sesuatu ini dengan cara yang lama, the same old thinking, it will become the same old result. Kalau kita masih mau bawa gitu ya, pemikiran kalau ini sulit itu masih terus kita tanamkan ke dalam pikiran kita, ya yang terjadi adalah hasilnya pun akan tetap menjadi sulit. Kalau kita ingin merubah hasilnya, yang harus dirubah duluan dari mana? Dari pikiran kita. Jangan boleh memikirkan itu sulit, tapi pikirkanlah kalau ini bisa. Bukan bisa tapi sulit itu bisa. Karena kalau kita mau meyakini itu, saya yakin kita juga bisa merubah apa yang dulunya menjadi I can't do it. Aku nggak bisa melakukan, tapi kita bisa merubahnya menjadi I can do it. Aku bisa melakukannya. Oke, saya rasa itu aja sih dari saya pada pagi hari ini. Iya, nggak panjang ya, pas setengah jam. Karena memang kita Win ini kita nggak pengen membuat acara yang terlalu berat ya, tapi kita ingin membagikan nih apa yang pernah saya rasakan, apa yang saya dapatkan. Semoga yang pernah saya rasakan dan saya dapatkan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa saya bagikan dan menjadi inspirasi buat teman-teman. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.